Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Jumpa lagi dengan Cipta Kreasi TV. Siang hari ini kami berada di gedung DPR, ya, khususnya di Komisi 9. Pada pagi hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Irma dari Komisi 9 mengenai kesehatan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Andreas. Ya, selamat siang pemirsa di seluruh Indonesia. Sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, saya akan membacakan sedikit riwayat hidup dari Ibu Irma. Jadi pendidikan Ibu Irma ditempuh di STIE Indonesia Magister Manajemen, ya. Kemudian juga di STIE Indonesia. Dilanjutkan di SIKPN Manajemen Yogyakarta. Nah, mengenai pengalaman kerja, beliau pengalaman kerja sebagai anggota DPR RI Komisi 9, mulai dari periode tahun 2021 hingga 2024. Juga sebagai komisaris PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Holding. Juga sebagai komisaris utama PT Satria Prayoga Utama. Dilanjutkan sebagai komisaris independen PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Holding. Dilanjutkan tahun 2020 sampai 2021 komisaris PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Tahun 2014 hingga 2019 sebagai anggota DPR RI Komisi 9 dan BURT. 2004 hingga 2014 sebagai manajer HRD PT Jakarta International Container Terminal GICT. Selanjutnya sebagai senior staff marketing UTPK Pelindo 2 98 sampai 2004. Dalam hal pengalaman organisasi, beliau adalah Ketua Divisi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DPP Nasdem periode 2019 sampai 2024. Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik KPPI 2019-2024. Anggota Tim Ses Pilpres Jokowi Makruf 2019, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem 2013 hingga 2014, anggota pendiri Partai Nasdem 2012-2013. Kemudian juga Ketua Umum Serikat Buruh dan Maritim Indonesia 2012 hingga 2013. Sekjen Serikat Pekerja PT Jakarta International. Banyak Pak, nggak usah disebut semua Pak. Maaf, ini yang terakhir ya. Anggota Kaukus Kesehatan Indonesia. Demikian riwayat singkat dari Ibu Irma. Ibu Irma, seperti kita ketahui belakangan ini pemerintah memutuskan mengurangi atau memotong anggaran kementerian termasuk kesehatan dalam hal ini. Nah, ada satu kata-kata yang bijak mengatakan demikian. When the orientation of an activity service shift to money oriented, there will be standards that are lower. Ini suatu peringatan bagi kita pada saat kita berorientasi suatu pelayanan atau service arahnya ke uang, dalam hal ini anggaran, ada risiko standar-standar akan diturunkan. Nah, bagaimana DPR menanggapi ini, Bu, yang dimana DPR ini mempunyai fungsi pengawasan dan anggaran dalam hal merespon keputusan pemerintah? Silakan, Bu. Terima kasih pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin sampaikan bahwa saya adalah Kapoksi fraksi Partai Nasdem di Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani SEMM. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya anggaran Kementerian Kesehatan itu yang dipotong tadinya 19 triliun. Tetapi setelah ada rekonsiliasi kembali dengan Komisi 9, tinggal yang dipotong itu kalau nggak salah tinggal sekitar 10T. Nah, untuk yang dipotong itu pun sesungguhnya adalah pos-pos yang memang sebenarnya tidak akan mengganggu ya akses pelayanan masyarakat. Akses pelayanan publik tidak sama sekali terganggu. Karena yang dipotong itu terkait dengan
program-program yang insidentil, kemudian seminar-seminar yang seremonial itu, ATK dan lain sebagainya, yang memang kalau itu dipotong itu tidak mempengaruhi apapun terhadap pelayanan publik. Ya, pelayanan kesehatan kepada publik itu sama sekali nggak terganggu. Nah, kami pun di Komisi 9 tidak mungkin akan membiarkan ya ada pemotongan anggaran yang kemudian akan berdampak kepada akses pelayanan kesehatan masyarakat. Kami mungkin nggak akan pernah mau ya melakukan itu gitu. Maka kemudian kita menyisir satu demi satu anggaran-anggaran yang ada di Kementerian Kesehatan, jangan sampai efisiensi anggaran ini menyasar kepada pelayanan publik. Begitu, Pak. Jadi kesimpulannya, penghematan anggaran ini tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Betul. Yang kedua, penghematan anggaran ini tidak mempengaruhi kemampuan fasilitas kesehatan untuk membeli peralatan dan obat-obatan, dan penghematan ini juga tidak menyebabkan penurunan ya jumlah staf medis maupun paramedis. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Boy, silakan. Baik, terima kasih Bu. Kalau saya pertanyaan agak bandel-bandel. Pertanyaan ini pertanyaan masyarakat. Iya. Jadi perlu dong saya tanya ke Ibu. Kan Ibu juga wakil rakyat nih. Ya. Bu, kan banyak kekhawatiran masalah pelayanan kesehatan ini dari kalangan masyarakat bawah. Apalagi dulu ada isu mengatakan bahwa BPJS yang kelas yang berbayar itu akan dihapus. Nah, artinya kembali orang-orang itu akan disamaratakan kedudukannya, katanya. Nah, ini pertanyaan masyarakat. Artinya BPJS yang berbayar dihapus, apakah ini akan disamakan, equal, antara yang tidak berbayar dengan berbayar? Karena terus terang aja, mungkin ada sekelompok masyarakat, ya kan, yang selama ini sudah menikmati pelayanan, dan biasanya dia anggaplah pelayanan premium. Nah, kalau ini dipotong, ini bagaimana, Bu? Silakan bisa Ibu jelaskan ini kepada masyarakat. Ya, saya perlu meluruskan berita terkait dengan pelayanan BPJS ya. Pelayanan BPJS itu kan ada dua. Yang PBI ya, bantuan pemerintah ya, penerima bantuan pemerintah, dan satu lagi ada yang mandiri. Nah, hari ini Kementerian Kesehatan, Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin punya program yang namanya KRIS. Ya, kelas rawat inap standar. Dari yang dulunya satu ruangan itu 12 bed tempat tidur, menjadi satu ruangan hanya 4 tempat tidur. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah, menjadi problem baik di rumah sakit maupun oleh BPJS sendiri. Ya, yang pertama tentu dengan adanya pengurangan bed, ya, dengan adanya pengurangan bed ini pasti akan ada problem. Problemnya apa? Akses pelayanan masyarakat untuk rawat inap pasti terganggu. Nah, maka kemudian saya menyampaikan, kami di Komisi 6 menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan, tolong program KRIS ini ditunda sampai dengan 3 syarat yang kami sampaikan, kami rekomendasikan kepada pemerintah itu diselesaikan. Yang pertama, kami butuh informasi terkait dengan ada nggak sih kenaikan iuran? Nah, kan kita nggak bicara PBI. Kalau PBI itu udah urusan pemerintah. Kita bicara soal yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang mandiri. Karena apa? Dengan adanya KRIS ini tentu nanti ada satu tarif. Maka yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah kelas 1-nya turun, kelas 3, 2, 3-nya naik. Nah, ini yang dikhawatirkan masyarakat. Dan ini harus jelas konsepnya seperti apa. Nah, kami dari Komisi 9 menyampaikan kepada Pak Menteri, tolong kami diinformasikan dulu, ya, roadmap-nya, tata kelolanya, peta jalannya seperti apa. Nah, yang kedua, kami minta kalau program ini dilaksanakan, maka alat-alat kesehatan atau alkes, kemudian obat-obatan, kemudian SDM, dimulai dari Vaskes 1 sampai rumah sakit pemerintah yang besar-besar, seluruhnya maupun juga yang swasta harus dilengkapi dengan alkes yang cukup. Nah, cukup ya, artinya cukup itu bisa diakses oleh masyarakat secara baik. Nah, kemudian yang ketiga, kami minta juga kepada Pak Menteri
SDM-nya juga harus jelas, berkualitas, dan terpenuhi. Karena selama ini di Vaskes 1 itu banyak sekali dokter-dokter yang belum tersedia, gitu ya. Belum tersedia itu bukan berarti nggak ada, tapi masuknya jam 11, jam 12 pulang. Nah, yang begini-gini kan harus diberesin dulu sebelum kemudian Vaskes 1 itu difungsikan sebagai institusi ya, sebagai puskesmas yang memang bisa menampung dan merawat inap masyarakat yang memang akan dirawat gitu. Nah, ini 3 hal ini harus dipenuhi dulu oleh Kementerian Kesehatan, maka kemudian Komisi 9 akan baru melakukan persetujuan. Sebenarnya itu, Pak. Bu, ini menarik nih. Kita kulik lagi ya pertanyaan bandel nih ya. Ini pertanyaan masyarakat soalnya. Jadi gini, sekarang kita lihat, kan Ibu mungkin banyak pendengar ya. Sekarang banyak orang istilahnya tuh kabur aja. Nah, ini dalam pengobatan juga ada istilah kabur aja nih. Mohon maaf, ke negara tetangga. Ibu kan tahu lah ya, negara tetangga. Dan bahkan di sana biayanya yang lebih murah. Udah gitu kita transportnya dari sini ke sana juga dengan biaya yang murah gitu. Apalagi karena apa? Terus terang aja. Pemirsa, kita bicara belakang nih. Pengobatan di Indonesia mahal. Pelayanan kedokteran juga susah. Saya tanya dengan para dokter, ya gimana kalau kita nggak mahal? Kan biaya kita melakukan untuk jadi dokter juga biaya mahal. Jadi ya sekarang kan nggak ada untung ruginya kan. Pokoknya kita bagaimana kalau bisa saya ngeluarin sekian, saya juga harus dapat sekian. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kalau misalnya pelayanan itu dihemat sehingga kualitasnya berkurang, yang khawatir masyarakat kan itu. Akhirnya pada berbondong-bondong lah nih orang pergi ke negara tetangga. Gimana tanggapan Ibu? Silakan. Saya kira nggak ada korelasinya ya efisiensi anggaran yang saya sampaikan tadi terhadap akses pelayanan masyarakat. Kan alkesnya terpenuhi, baik yang swasta maupun pemerintah. Ya, kemudian yang kedua, obat-obatan juga terpenuhi. Nah, sekarang masalahnya, saya kasih tahu, banyak dokter-dokter, kemudian rumah sakit di Indonesia itu jualan alkes dan jualan obat. Itu yang terjadi, sehingga banyak masyarakat yang pergi ke Penang untuk berobat. Saya sendiri juga pergi ke Penang kemarin, baru 3 bulan lalu. Bayangkan, misalnya contohnya begini, ketika seseorang masuk ke dalam masuk UGD, itu semuanya kebanyakan kemudian dokter-dokter itu melakukan rawat inap, suruh rawat inap. Padahal sebenarnya rawat jalan aja bisa. Nah, yang kedua, sakitnya A. Misalnya kan nggak perlu harus di MRI, cukup dengan ronsen misalnya, tapi disuruh MRI. Nah, misalnya lagi untuk pemeriksaan kesehatan yang bersangkutan, periksa darah misalnya, yang dibutuhkan ABC, tapi seluruh darah lengkap itu suruhnya harus diperiksa. Nah, yang begini-begini yang merugikan masyarakat gitu. Sampai saya pernah berobat ke Penang waktu itu. Saya kan bawa semua dokumen-dokumen yang saya pernah lakukan di pemeriksaan yang saya pernah lakukan di Indonesia. Terus dokternya bilang begini sama saya, berapa banyak ibu keluar duit untuk ini? Padahal penyakit ibu cuma ini. Kenapa ini semua diperiksa? Itu yang terjadi. Nah, yang kedua, ketika saya berobat di Penang, saya melakukan MRI, kemudian ada MRI, kemudian dokter, kemudian obat. Saya cuma dikenakan biaya 2.200.000 kalau di kurs rupiah. Bayangkan kalau di Indonesia, saya berobat ke satu rumah sakit rumah sakit Indonesia gitu ya. Untuk MRI itu sudah sekitar 5-6 juta. 2.200.000 itu sudah MRI, sudah ada obat, sudah dengan dokter. Gimana orang nggak pergi ke sana, Pak? Itu sebenarnya masalahnya. Maka kemudian saya menyarankan kepada pemerintah ya untuk melakukan reformasi baik kepada rumah sakit maupun kepada karakter dokter. Karena image yang timbul di masyarakat dokter-dokter hari ini itu tidak lagi bicara soal kemanusiaan, tapi soal cuan, soal money. Ya, kenapa? Karena masuk kedokteran biayanya tinggi. Nah, itulah kemudian kami Komisi 9 dengan Pak Menteri sekarang ini untuk ngambil spesialis dan subspesialis itu di Undang-Undang Kesehatan yang baru itu bisa dilakukan dengan 2 program. Yang satu
hospital base, yang satu lagi baru college base. Nah, ini yang dilakukan. Dan yang kedua, Pak Menteri juga dengan Komisi 9 berkomitmen agar dokter-dokter untuk mengambil STR, ya kan, untuk mengambil apa satu lagi? SIP itu nggak boleh dipersulit. Kalau dulu kan susah. Bahkan untuk mengambil STR aja ujian aja setengah mati. Nah, sekarang kan semuanya dipermudah. Gitu, dipermudah sehingga dokter-dokter yang dibutuhkan dan bisa terjun ke masyarakat itu benar-benar bisa dioptimalkan. Nah, satu lagi, saya juga protes dengan Pak Menteri Kesehatan soal misalnya nih, satu rumah sakit menyekolahkan dokter untuk spesialis atau subspesialis. Begitu selesai, tiba-tiba ada tuh rumah sakit swasta yang nyomot, ya. Kemudian biaya selama dia disekolahkan yang dikeluarkan oleh sebuah rumah sakit itu diganti sama rumah sakit swasta. Nah, kemudian ini bisa terjadi dan boleh gitu. Nah, hari ini di Undang-Undang Kesehatan yang baru nggak bisa. Jadi rumah sakit yang menyekolahkan dokternya untuk spesialis dan subspesialis, dia harus tetap mengabdi di sana, di tempat di mana dia dibiayai, gitu. Jadi bedanya sekarang sudah cukup jauh, sudah cukup bagus lah ya. Tetapi memang kita harus mewaspadai juga pemikiran-pemikiran liberal yang kemudian akan menyusahkan masyarakat dan kemudian hanya menguntungkan gitu ya, menguntungkan korporasi-korporasi besar. Nah, itu juga harus kita perhatikan, dan kami di Komisi 9 terutama saya fokus untuk itu, Pak. Oh gitu. Satu lagi nih dari saya. Ya. Tapi saya mau nanya ke Pak Dokter nih. Beliau kan seorang dokter. Boleh. Jadi mumpung ada Ibu juga. Ya. Nah, saya mau tanya nih Pak Andreas, Bapak kan seorang dokter. Nah, apa sih yang membuat biaya menurut Bapak? Ya, menurut Bapak seorang dokter spesialis, sehingga orang tuh pengobatan kita jadi mahal. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bu Irma, Pak Boy. Jadi kita ketahui bahwa untuk barang-barang alat-alat kesehatan di Indonesia cukup mahal, Bu. Karena dikenai pajak, kalau nggak salah pajak justru barang mewah ya. Nah, ya kami menghimbau, ya kami mohon juga kepada DPR juga untuk bekerja sama dengan pemerintah bagaimana menurunkan harga alat-alat ini. Kita tahu di Malaysia untuk komputer aja kita beli komputer di Malaysia itu jauh lebih murah daripada di Indonesia. Jadi bukan hanya alat-alat kesehatan, pokoknya berhubungan dengan teknologi, di Malaysia itu pajaknya rendah. Jadi memang biaya kesehatan ini salah satu penyebab kenapa biaya kesehatan di Indonesia itu di Malaysia itu murah, di Indonesia mahal. Di sisi lain, dengan adanya BPJS sebenarnya itu menolong sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi murah, Pak. Ya. Cuma permasalahannya yang timbul kadang-kadang tadi yang seperti saya sampaikan di awal, Bu, kadang-kadang kita kan punya standar itu kita sering mengambilnya mungkin dari luar negeri, misalnya guideline dan sebagainya, misalnya untuk pasang stenting jantung atau operasi bedah jantung, kita sering mengambil dari standar-standar itu, dan standar-standar mereka itu cukup tinggi ya, dan terus terang membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tapi seperti yang tadi Bu Irma sampaikan, penting juga untuk dokter itu selalu belajar terus, continuing education dengan hal-hal yang baru, dengan teknologi yang baru. Sebenarnya biaya kesehatan bisa murah, bisa Bu. Yang dikeluhkan Pak Boy itu seringkali terjadi di rumah sakit yang swasta, menggunakan asuransi atau biaya pribadi. Tapi dengan BPJS yang bisa mengcover sampai orang yang tidak mampu sekalipun, itu bisa dibiayai, Bu. Sebagai contoh, Bu, operasi bedah jantung. Operasi bedah jantung ini kalau di swasta diperkirakan sekitar biayanya paketnya itu 180 sampai 200 juta. Tapi itu di-cover oleh BPJS. Ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Memang kalau dihitung swasta, mungkin di Malaysia jauh lebih murah. Tadi yang salah satu faktornya ada memang alat peralatan. Di India, seperti kita ketahui, untuk mesin namanya oksigenator, yang sekali pakai buang, Bu, itu mereka bisa produksi sendiri.
Sedangkan kita belum bisa. Kita kebanyakan yang kita pakai ini impor. Dan tadi berkaitan dengan standar-standar tadi itu, memang kebanyakan kita mengikuti standar dari misalnya European Heart Association dari Eropa, ada American Heart Association. Tapi saya dengar belakangan, dengan adanya guideline itu, kalau benar-benar dilakukan secara konsekuen, biayanya lebih murah, lebih irit. Di Amerika sudah, Bu. Sudah, jadi policy di sana, insurance mengharuskan dokter-dokter mengikuti guideline. Nah, saya tidak tahu ya di Asia, di Indonesia. Pak, diterjemahkan Pak, guideline itu apa supaya masyarakat paham? Jadi guideline itu bisa kita anggap sebagai SOP, Standard Operating Procedure. Contoh ya Bu, misalnya ada cabang pembuluh darah koroner. Kalau sudah 3, artinya multi disease, multiple vessel disease, harusnya sudah operasi. Maaf ya, kadang-kadang orang Asia, orang Indonesia ini pemberani, entah berani atau indikasinya yang tadi Ibu sebutkan, dicoba dulu pasang stent. Di Amerika dulu begitu juga, tetapi itu menambah beban biaya ternyata. Nah, akhirnya negara memutuskan semua harus mengikuti guideline, SOP-nya. Dengan mengikuti itu, biaya bisa lebih turun, Bu. Memang ternyata bisa begitu. Nah, di Indonesia, mohon maaf ya, walaupun ada guideline, apakah itu pernah dicek oleh asuransi atau pihak, kalau dulu ada Askes dan sebagainya, apakah seperti itu? Kalau di luar negeri, kalau tindakan seorang dokter tidak sesuai guideline, maka tidak akan dibiayai. Tapi Bapak perlu tahu juga ya, di luar negeri itu untuk bisa berkomunikasi dengan dokter aja mesti bikin appointment. Nggak gampang loh. Kita mau ketemu dokter di luar negeri itu nggak gampang. Saya sudah keliling dunia ya, dan sudah banyak berbicara dengan negara-negara ya terkait dengan pelayanan kedokteran. Indonesia ini luar biasa bagus sebenarnya. Hanya saja terkait dengan kemahalan alat-alat kesehatan tadi, betul Bapak bilang bahwa ada teks ya yang harusnya itu untuk hal-hal yang terkait dengan kemanusiaan, harusnya teksnya nggak dimasukkan ke barang mewah kan gitu. Nah, masalahnya lagi memang harus dibenerin juga nih gitu ya. Karena barang ini jadi mahal, kemudian dikenakan tarif kepada masyarakat menjadi mahal kan gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Kenapa kok di Penang bisa dengan alat yang justru lebih bagus daripada di Indonesia, tapi mereka lebih murah? Kan ini harus menjadi perhatian ya oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Kesehatan gitu. Nah, maka tadi saya sampaikan banyak sekali akhirnya rumah sakit dan dokter jualan alat dan jualan obat. Saya mendapatkan obat-obat di Penang itu, obat-obat yang saya tahu kualitasnya bagus karena Takeda ya kan dari luar lah ya, dan saya lihat itu obat-obat itu bagus-bagus. Kalau di Indonesia kan mohon maaf ya, kalau kita berobat di BPJ itu obatnya gede-gede segini-segini gitu ya. Nah, itu kan kenapa? Karena di Indonesia itu 70% tepung, 30% obat. Beda dengan Malaysia, Singapura. Mereka 70% obat, 30% tepung. Kan itu yang menjadi masalah, problem di negara ini hari. Dan Indonesia juga belum bisa membuat, Bu. Dan ini harus dibenerin gitu. Kita hanya mengemas aja, Bu. Kita import misalnya antibiotik, terus dikemas di sini di merek, diberi merek, jadi mahal biaya. Saya kan bilang dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harusnya riset terkait bagaimana kita bisa membuat sendiri gitu ya. Itu juga harusnya didorong. Tapi masalahnya, contohnya gini deh. Saya punya sahabat ya, punya satu alat. Produksinya diproduksi oleh Indonesia sendiri gitu ya. Oleh perusahaan kita lah. Dia udah bisa bikin. Waktu itu alat untuk waktu COVID, zaman COVID itu. Saya lupa alatnya apa. Yang untuk pernafasan. Nebulizer. Nah, penguapan. Bukan. Yang alatnya kayak tabung gitu. Apa sih? Oksigen ya. Nah, tadi. Ya, ventilator. Sudah bisa dibuat di Indonesia. Nah, kemudian ditawarkan ke pemerintah minta sekian. Tiba-tiba begitu dia sudah selesai pembuatan, malah impor ke luar negeri. Itu yang terjadi. Akhirnya kan mubazir tuh alat, nggak kepake gitu. Orang Indonesia, pejabat di Indonesia lebih suka impor karena kenapa? Karena ada fee-nya, karena ada cuannya. Kan itu yang harus dirubah paradigma berpikirnya. Udah nggak boleh lagi yang begitu.
Nah, di pemerintahan Pak Prabowo ini saya bicara ya dengan beberapa beberapa orang penting ya gitu yang terkait dengan kesehatan, terkait dengan politik dan lain sebagainya. Saya bicara kalau Pak Prabowo memang mau melakukan perubahan signifikan terhadap semua hal-hal yang memberatkan masyarakat gitu ya, ya memang harus ada reformasi juga gitu. Dan konsekuen gitu loh. Lagi Bu, ini mungkin dorongan dari DPR-nya harus kuat. Kan banyak kita dengar istilah obat generik. Ya. Atau istilahnya itu obat itu telanjang, tidak punya mereknya gitu ya. Tapi kalau saran dari masyarakat, Bu ya jangan terlalu diekspos generiknya. Sehingga apa? Image di masyarakat, obat generik itu pasti obat yang nggak mujarab. Nah, itu Bu. Jadi saya minta, paling tidak gini, saya minta melalui tangan Ibu, kebetulan Ibu kan di DPR. Ini kan suara rakyat harus Ibu sampaikan kepada masyarakat. Jadi seolah-olah ada pembedaan. Ada pembedaan. Kan terus terang aja. Jadi kalau sekarang kan gini, orang, contohnya Pak Dokter ya, begitu kita dikasih obat generik, langsung kalau kita berobat di rumah sakit, cepat. Ya. Tapi begitu ada obat pabrikan yang ada mereknya, kayaknya lama. Padahal isinya sama. Contohnya, obat paracetamol kan bahan bakunya ya. Itu kan kalau sudah masuk ke beberapa merek kan saya nggak perlu sebut nama Ibu buat tahu ya obat panas itu apa-apa saja. Tapi kalau dikasih itu orang tuh langsung pede gitu. Oh iya dikasih obat gitu ya. Tapi begitu dikasih yang obat hanya generik yang hanya tablet putih gitu. Orang kesan ini sih pasti obat-obatan nih. Nah, paling tidak saya minta kepada Ibu juga untuk disampaikan. Mungkin iya, tapi jangan disampaikan kepada masyarakat. Jadi image orang kalau mendengar generik itu, ini obat asal-asalan. Saya sepakat Pak dengan itu Pak. Sepakat Pak. Ini masukan penting. Nanti di RDP akan saya sampaikan. Coba tolong bukannya terus terang aja. Saya sebelum datang ke Ibu, ini banyak nih di redaksi ini masuk banyak suara rakyat. Pak, tolong sampaikan ke Bu Irma. Karena terus terang aja, Bu Irma ini suaranya paling lantang. Jadi kalau Bu Irma yang ngomong, pasti diperhatikan oleh pemerintah. Itulah bedanya Bu Irma dengan yang lain. Makanya kita dari Cipta Kreasi TV, kenapa kita semangat untuk datang ke Bu Irma? Karena gini, mudah-mudahan pembicaraan kita di siang hari ini, suara-suara masyarakat dapat Ibu Irma sampaikan. Contoh masalahnya kembali ke dokter. Dokter ini biaya pendidikannya mahal. Coba Pak Dokter Andreas kalau bisa di breakdown dari dokter umum sampai dokter spesialis sampai itu. Pak, saya punya ponakan Pak kuliah kedokteran. Saya tahu persis berapa biayanya. Nah, kan artinya gini, kalau misalnya nanti image-nya mahal. Kakak saya tuh 3 dokter loh Pak. Ibu pasti tahu kan, ini kan mahal. Apalagi kalau kayak model Pak Andreas yang udah spesialis begini kan, mahal. Tapi kan harus ada impact. Kayak kembali ke ujung-ujung ke cuan. Nah, melalui tangan Ibu, paling tidak mudah-mudahan bisa memberikan. Kenapa sih harus mahal? Kenapa sih dokter itu harus pakai biaya sendiri? Kalau dibiayain, istilahnya wajib militer ya. Sudah wajib, pokoknya kamu harus jadi spesialis begini. Kamu jangan mikirin cuan, yang penting pemerintah yang bayar. Lagi Pak, tadi kan kita ngomongin soal malpraktek ya. Kami di Komisi 9 juga bersepakat dengan Kementerian Kesehatan. Saya bersepakat, saya bilang sama seperti yang Bapak bilang bahwa malpraktek itu nggak hanya di kedokteran, di semua semua tempat juga ada ya, di semua position ada. Tapi masalahnya kan kalau malpraktek di kedokteran ini lebih kepada hubungannya pasti dikonotasikan dengan nyawa orang. Nah, maka kemudian di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru itu ada kan sudah kalau soal malpraktek itu sudah ada di KUHAP Pak, di KUHAP. Nah di Undang-Undang Kesehatan justru di backup Pak, di backup agar sebelum polisi yang melakukan investigasi harus ada konsil, harus ada melalui majelis disiplin profesi dulu. Nggak boleh polisi langsung mengejas sesuatu gitu. Kami backup Pak dengan itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi juga kriminalisasi dokter. Dan kami paham itu gitu. Maka kemudian kami backup di situ. Jadi jangan keliru juga. Saya itu Pak waktu membuat undang-undang ini gitu, waduh, saya nggak pernah mau melewatkan satu hari pun untuk dalam pembahasan, karena saya takut
ya kebiasaan yang lalu-lalu gitu ya dalam melakukan pembuatan undang-undang ini kan sering begitu diundangkan tahu-tahu masuk judicial review. Itu saya nggak mau gitu ya. Makanya saya selalu berinisiatif untuk selalu hadir supaya saya tahu pasal demi pasal. Kalaupun sekali saya nggak hadir misalnya saya pasti tanya reportnya. Saya minta reportnya. Minta report, dan kemudian kalau saya kelewatan saya minta ulang. Karena ini saya nggak mau lagi kejadian-kejadian seperti dulu ada pasal tembakau, pasal itu lewat gitu Pak. Saya concern dengan itu. Saya bilang dengan masyarakat, anggota DPR RI itu adalah wakil rakyat. Ketika dia mengeluarkan regulasi bersama pemerintah, nggak boleh lagi ya ada yang titip-titipan atau pesan-pesanan gitu ya. Sehingga apa? Sehingga nanti pasal-pasalnya multitafsir. Kenapa? Karena bersayap-sayap gitu. Nah ini kan yang harus juga diberesin gitu ya. Gampang sih? Enggak gampang Pak. Itu saya. Tapi kalau kita bicara dengan ini gak bakal habis-habis ya Bu. Gak bakal habis ya. Saya minta nanti Ibu beberapa episode ikut lagi Bu, kita bicara. Boleh. Saya kalau untuk meluruskan kemudian memberikan masukan, saya selalu siap Pak. Yang penting saya sehat dan ada waktunya. Amin. Dan lagi Bu, Ibu nanti harus bicara di kuliah para pakar masalah kesehatan. Kebetulan kami memfasilitasi itu, kami menampilkan tokoh-tokoh untuk berbicara. Intinya kan demi untuk kesejahteraan rakyat, kemakmuran bangsa. Jangan sampai rakyat itu merasa ya dijolimi, dipersulit di negeri sendiri. Mungkin sebagai penutup, mungkin dari Pak Andres yang ingin bertanya, silakan Pak Andres. Ini pertanyaan terakhir Bu. Kita dengar secara viral bahwa belakangan ini ada defisit keuangan dari BPJS. Mungkin Ibu bisa jelaskan ke masyarakat, karena dampaknya Bu, saya dengar dari yang pengelola rumah sakit, banyak klaim-klaim yang tertunda pembayarannya. Dan itu secara tidak langsung akan berdampak pada pelayanan kesehatan ke masyarakat juga. Karena tentunya pada pengelola rumah sakit yang swasta ini cukup berat. Kan lain dengan yang negeri ya, BUMN dan sebagainya. Kan masih ada subsidi dari pemerintah atau gaji pegawainya dibiayai oleh negara. Nah, yang swasta ini kan cukup berat. Mohon penjelasan dari Iya, baik. Terkait dengan anggaran BPJS di 2024 ini yang defisit, saya ingin sampaikan seperti ini. Yang pertama, perlu ada perbaikan tata kelola ya dari Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena sekarang ini kuratifnya tinggi. Ya, kuratifnya tinggi. Kenapa kuratif tinggi? Karena promotif preventifnya menurut saya nggak maksimal dilakukan. Nah, bagaimana mungkin kita bisa gitu ya menurunkan kuratif kalau kemudian masyarakat juga nggak sadar terkait dengan kesehatan dirinya sendiri gitu. Nah, ini sudah dibantu oleh pemerintah ya, pemerintah hari ini dengan pemeriksaan kesehatan gratis yang untuk orang yang berulang tahun. Tapi pada dasarnya 2 periode pemerintahan Pak Jokowi itu sudah ada loh pemeriksaan gratis untuk 4 item. Ya, yang pertama gula darah, cek darah ya, cek tekanan darah, kemudian kolesterol dan asam urat. Sebenarnya ini udah gratis nih di Vaskes 1. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ini bisa dilakukan di Vaskes 1 dan gratis gitu. Ini belum tahu. Nah, artinya ada misinformasi ya, informasi yang tidak tersampaikan ke publik secara baik. Itu yang pertama, Pak. Nah, yang kedua terkait dengan BPJS defisit yang kemudian diperkirakan akan mengganggu pelayanan BPJS kepada publik. Nah, ini masalahnya kami sudah RDP dengan Direktur BPJS. Sebenarnya tidak ada penundaan pembayaran jika ya klaim-klaim yang disampaikan oleh rumah sakit itu sudah terpenuhi. Gitu. Nah, kenapa tertunda? Karena banyak sekali fraudnya. Gitu. Nah, ini kan juga kemudian BPJS nggak mau kecolongan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Sampai ada Pak, kan Bapak tahu kemarin yang di Sumatera Utara dan kemudian yang di mana satu lagi, itu kan fiktif Pak. Jadi klaimnya fiktif. Ada ya, yang dilaporkan oleh Direktur BPJS kemarin itu jadi gini. Jadi orang ini setiap kali orang masuk ke UGD Pak, itu langsung rawat inap. Gitu.
3 hari keluar. Kemudian nanti setelah 2 hari masuk lagi, boleh. Kan itu apa namanya, tarif inasi bijisnya kan jadi 2 kali, Pak. Iya kan? Kapitasinya di puskesmas itu juga banyak yang tidak memenuhi target. Contoh, puskesmas itu diberi kuota 100 untuk BPJS. Yang berobat cuma 20 atau 30. Tapi tetap dikasih 100 ininya, kapitasinya. Kan ini juga pemborosan. Nah, ini juga harus dibenerin. Gitu, Pak. Banyak, Pak, yang harus dibenahi, Pak. Dan itu sudah saya sampaikan secara langsung di RDP dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS. Saya sampaikan, saya kemarin, Bapak lihat nggak TikTok saya, YouTube saya yang saya ngomelin Pak Menkes, yang soal KRIS, yang soal BPJS, saya sampaikan, saya bilang Bapak, artinya Bapak, kerja Bapak dalam melakukan promotif preventif tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Ukurannya jelas kok, kuratifnya naik. Kan gitu, nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Kalau kuratif naik, artinya promotif preventifnya nggak maksimal. Nah, bagaimana caranya rakyat Indonesia ini sehat? Jadi dia nggak perlu sakit, nggak perlu ke dokter. Tapi ada juga karakter masyarakat kita hari ini, karena BPJS-nya gratis, jadi dia sembarangan, makan sembarangan, segala macamnya sembarangan. Tapi dengan satu paradigma berpikir, kalau sakit berobat gratis nggak masalah, gitu loh. Jadi dia nggak menjaga kesehatannya sendiri, gitu. Sakit tinggal ke dokter gratis, kan gitu. Nah, paradigma berpikir yang seperti ini juga harus dirubah, gitu. Hidup sehat ya. Pola hidup sehat. Jadi jangan juga kemudian setelah mengabaikan kesehatan nih karena ada pengobatan gratis ya, mereka sabodo tenging lah pokoknya. Yang penting gue mau makan gazebo kayak, mau makan jeroan kayak kan. Padahal dia sudah punya potensi jantung gitu. Dia nggak peduli. Gitu. Yang penting gue makan enak, makan fast food yang sebenarnya juga mereka itu tidak sehat misalnya, nggak peduli juga. Kan susah, Pak. Iya. Aduh, pemisah kayaknya sangat. Sebenarnya kalau saya tuh ingin ngobrol ya, tapi mungkin Ibu Irma ada kesibukan lain. Saya mohon Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi di session berikutnya, karena terus terang aja Bu, suara masyarakat ini banyak. Kalau kita nanti akan spesifikasikan lagi kira-kira apa. Karena terus terang masuk ke redaksi, langsung bilang ke saya, tolong ya sampaikan ke Bu Irma. Nah, ini momennya udah satu ya, masalah penghematan. Artinya gini, penghematan kan kita, pemerintah mengadakan penghematan bukan berarti mengkikis fasilitas. Satu hal ya yang ingin saya sampaikan ke masyarakat dan ke pemerintah juga, melakukan penghematan yang sesuai itu pasti kita dukung. Tetapi jangan juga kemudian akses ke pelayanan kesehatan ke publik itu menjadi terganggu. Kami Komisi 9 juga nggak mau itu terjadi. Maka kemudian insya Allah kita akan kawal kok Pak. Kita akan kawal. Makanya kemarin kan dari 19 turun menjadi 10 gitu. Dan mudah-mudahan ke depan ini yang 10 itu kan bukan hal-hal yang ada kaitan dengan akses pelayanan publik Pak. Karena kita udah cek satu-satu gitu. Dan kita nggak mau akses pelayanan publik terganggu. Saya pikir sudah cukup untuk hari ini, karena kita juga tahu Ibu sibuk ya dengan aktivitas di DPR ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Mengingatkan lagi, mohon bisa perkenanannya untuk berbicara di kuliah pakar hukum kesehatan sekitar bulan Mei Ibu 2025 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Siap Pak. Siap perintah pokoknya. Terima kasih. Ya, terima kasih pemirsa. Siang hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Irma Suryani Caniago SEMN. Terima kasih kesempatannya. Semoga perbincangan kami di sini bisa memberikan manfaat bagi pemirsa. Akhir kata saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.